sekarang kita punya kajiannya agak sensitif dari pertanyaan yang dimulai dari sebuah pengalaman. Pengalamannya adalah sebagai berikut. Kawan saya namanya Indra, dia orang etnis Tionghoa, Katolik. Dia punya pengalaman pahit waktu kecil, waktu SD kelas 6. Waktu si mama papahnya tidak bersama dia ditinggal di rumahnya, toko besar di pusat kota di Tasik, Tokoban. Nah, pas bulan puasa waktu itu tuh, dia tuh karena lagi ditinggal sama mama papahnya kan gak ada yang masakin buat dia gitu. Jadi dia hanya dibekelin duit sekian, terus dia harus luntang-lantung dari makanan sendiri. Pas lagi luntang-lantung nyari makanan sendiri itu ternyata dia gak bisa menemukannya. Itu awal-awal bulan puasa gitu. Jadi nasi padang masih tutup, warung Tegal masih tutup, tukang batagor temannya yang biasa lewat di depan tokonya juga tidak datang, katanya diganti jadi malam hari dagangnya. Kan kesal dia tidak ikut berpuasa, tidak ikut beribadah, tapi dia ikut laparnya. Jadi ya termangu sekitar 1 jam, dia pusing, bingung ngapain, luntang-lantung, sampai akhirnya dia menemukan secercah makanan di seberang jalan. Ternyata di seberang itu ada tukang bakso Malang. Si Mang tukang bakso Malang itu juga terlihat senang pas ketemu sama dia. Mang, langsung nyebrang, itu mau nyebrang jalan. Ada mobil, ada motor, tak peduli, pokoknya nyebrang aja. Sampailah mereka di depan toko bannya si Indra itu, yang waktu itu masih kelas 6 SD ya. Nah, ketemu, Mang beli sekian. Oke, si Mang langsung dengan subut. Nah, ngaladangan. Oke, sudah ngaladangan, sudah diterima mangkoknya, sudah dimakan, tidak ada masalah. Sampai tiba-tiba tak lama sejak saat itu datanglah Pak Haji, yang dikenal juga sama si Indra, yang biasanya ramah, tapi pada waktu itu entah kenapa. Nah, si Pak Haji itu dari seberang jalannya juga itu lari-lari, setengah lari-lari, sampai di depan tokonya itu langsung dilabrak itu tukang bakso Malangnya. Mana itu yang ngerakun pribumi? Ya, kamu tuh mempermalukan orang pribumi, katanya, sambil marah-marah, sambil nendang si gerobak baksonya itu sampai hampir terguling. Dimaki-maki seperti itu, si tukang bakso Malangnya kaget, panik, ketakutan, dan akhirnya lari membawa rodanya tanpa menagih uang pada si Indra dan tanpa minta si mangkoknya dikembalikan. Lari saja. Itulah ceritanya. Cerita itu saya tidak akan bahas apakah tindakan yang dilakukan sama si Pak Haji itu salah atau benar. Bukan itu fokusnya. Fokusnya itu adalah sejak saat itulah si Indra punya stereotip dalam otaknya bahwa orang Islam itu beringas, kasar, intoleran. Kan dia non-muslim, wajar dong kalau dia nggak ikut puasa dan makan bakso Malang itu. Dan yang tukang bakso Malang itu juga kan muslim, ya wajar juga kan dia nggak ikut makan, dia cuma dagang gitu. Ya wajar, nah apa yang gitu masalah gitu. Itu celetukan dalam benak Indra yang terus-terusan dia pelihara sampai dewasa dan akhirnya bertemu dengan saya. Ketika dia bertemu dengan saya untuk sekian kalinya, akhirnya dia bertanya kepada saya, kan saya muslim, temannya. Kenapa orang Islam sampai kayak gitu? Apa salahnya? Dan akhirnya muncullah rentetan kejadian-kejadian yang dia ingat soal pembakaran gereja, soal misa Natal yang dibubarkan sama ormas Islam dan lain sebagainya. Dia selalu, lagi-lagi dia punya stereotip bahwa Muslim itu adalah kasar, keras, beringas, tidak toleran pada agama. Pengalaman inilah dan yang memunculkan pertanyaan inilah yang akan kita bahas di episode ini. Apakah agama Islam itu penuh dengan kekerasan? Ya, itu stereotipnya. Sebenarnya kalau misalkan ada orang Islam melakukan kekerasan, itu kan belum tentu karena Islamnya. Mungkin karena dia miskinnya, mungkin karena dia laparnya, mungkin karena pendidikannya yang kurang. Tapi gara-gara dia Islam, maka ketika dia melakukan kekerasan, itu stereotipnya menjadi Islam. Padahal sebenarnya kita bisa ambil aja statusnya adalah karena dia memang lagi lapar gitu. Jadi butuh makan sneaker apa gitu kan, kalau lagi lapar tuh resik katanya. Nah, tapi apapun itu kan jawaban yang apologis. Jadi kalau misalkan kita mau kaji secara lebih objektif, ada teman saya namanya Tom Anderson. Dia pernah mencoba untuk membuktikan apakah Islam itu adalah agama yang agak keras, yang kasar gitu. Dia menggunakan metode yang sangat ringkas, yaitu aplikasi yang namanya adalah Odin Text. Dari Odin Text itu, jadi gini, dia masukkan seluruh Quran,
Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu ya. Kemudian beberapa kitab suci yang lain. Kemudian dia masukkan kata-kata misalkan membunuh, merusak, kasar dan lain sebagainya. Dari penggunaan aplikasi yang sangat simpel itu, akhirnya dia temukan bahwa sekitar 53%, bukan 53%, salah pencet, 5,3% isi Perjanjian Lama itu adalah tentang kekerasan. 2,8% Perjanjian Baru itu tentang kekerasan, tentang kekasaran, tentang bunuh-bunuhan. Dan 2,1% kandungan di dalam Al-Quran itu isinya adalah soal bunuh-bunuhan, soal kekerasan. Jadi yang semula dia berpikir tentang Islam adalah agama kekerasan, ternyata dia menemukan bahwa dalam teks kitab suci yang lain juga kekerasan itu juga cukup tinggi. Bahkan yang paling tinggi di Perjanjian Lama yang dipegang sama orang-orang Yahudi sekarang. Dia dipegang juga sama orang Kristen, tapi orang Kristen kan menganggap Perjanjian Lama itu hanya sebagai loncatan untuk memahami Perjanjian Baru kan gitu ya. Nah di Perjanjian Baru juga ternyata ada 2,8% gitu. Jadi apakah secara internal Islam mengajarkan kekerasan? Iya dalam tanda kutip. Kalau misalkan misalkan Al-Baqarah ayat 191 yang soal bunuh, ya kan seperti itu. Tapi kan jangan lupa bahwa di Alkitab juga sebenarnya ada, bukan hanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga ada. Kalau misalkan Baraya lihat Matius 10 atau Lukas 19, di situ ada yang saya diturunkan untuk bikin kekerasan ya dan seterusnya. Maksud saya bukan membawa-bawa agama, semua agama itu membawa kekerasan, tapi maksud saya agama itu bahkan yang dianggap damai sekalipun itu sebenarnya ada teks-teks yang mengandung kekerasan, yang itu sebenarnya tidak akan memicu kekerasan kalau tidak ada variabel-variabel yang lain. Hindu dan Buddha, apakah Hindu ada teks kekerasannya di dalam kitab sucinya? Mahabharata itu 100% tentang kekerasan, tentang perang, tentang legitimasi dewa-dewa untuk melakukan kekerasan pada musuh. Saya sangat suka Mahabharata, saya sangat suka Bhagavad Gita, dan saya menganggap ajaran kekerasan di situ bukan sebagai ajaran kekerasan yang destruktif, tapi ini adalah bagian dari kebijaksanaan. Dan apakah ini benar-benar ajaran kekerasan atau bisa ditafsirkan dengan ajaran ditafsirkan untuk menjadi lebih lembut? Yang saya tahu hanya Mahatma Gandhi saja yang menyebut Mahabharata dan Bhagavad Gita itu sebagai ajaran kekerasan yang esensinya adalah ajaran untuk menajat perdamaian. Saya, ya tentu saja wawasan saya terbatas, tetapi sepengetahuan saya hanya Mahatma Gandhi yang menyatakan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan agama itu dilihat apakah secara internal ada ajaran kekerasannya, iya, itu ada, tetapi sekali lagi kita harus bandingkan dengan variabel yang lain. Kita harus datangkan variabel yang lain dan kita jangan terjebak pada stereotip. Teks-teks agama yang mengandung kekerasan itu, kenapa bisa ada? Bukan karena dia menginginkan, bukan karena visi dari agama itu memang kekerasan, tetapi nafas zamannya. Jadi salah satu kelemahan terbesar orang zaman sekarang dalam memahami teks agama di masa lampau itu adalah menghakimi peristiwa-peristiwa masa lalu, kejadian-kejadian masa lalu dengan kriteria, dengan hukum yang zaman sekarang. Itu salah besar. Kalau misalkan Baraya belajar sejarah, ini adalah kerancuan. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, tapi ya kita masuklah ke dalam bahasan yang lebih teknis. Di Indonesia, apakah di Indonesia orang-orang Islam menjadi lebih intoleran, menjadi lebih keras, menjadi lebih kasar, menjadi lebih beringas, menjadi lebih tidak simpati pada orang non-muslim? Semakin hari semakin iya. Kalau misalkan lihat data di Komnas HAM itu dari tahun 2016 ada sekitar 70-an, 80-an, naik ke 2017 itu udah hampir 100, dan 2018 sudah lebih dari itu. Tetapi Baraya kalau misalkan melihat dari sudut pandang yang lebih positif, saya pengen mengajak Baraya pada sudut pandang yang lebih positif sekarang. Di Komnas HAM pelaporan bahwa ada kekerasan atas nama agama yang mayoritas dilakukan oleh orang Islam itu kisarannya sekitar 100 sampai 150. Bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 264 juta sekarang. Sangat kecil. Indonesia adalah negara paling toleran di dunia dalam hal agama dan suku bangsa. Paling toleran di dunia dalam hal, yuk kita lihat sama-sama. Australia, Jerman,
Amerika Serikat, bahkan negara-negara Timur Tengah adalah negara-negara yang sangat rajin datang ke Indonesia hanya untuk menyelidiki bagaimana toleransi keberagaman di Indonesia dibangun. Jadi walaupun Baraya sekarang melihat data fakta bahwa Komnas HAM itu menyebutkan begitu banyak tentang kekerasan beragama, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan proporsi wilayah Indonesia yang sangat luas dan jumlah penduduknya yang sangat banyak. Misalkan gini lah, di Prancis itu toleransinya sangat tinggi, di Inggris toleransinya sangat tinggi, di Amerika Serikat toleransinya sangat tinggi, tapi toleransi mereka itu toleransi yang licik, yang pakai jalur licik. Kenapa? Karena orang Prancis untuk bisa membangun toleransi mereka harus menutup rapat-rapat agama di ruang publik. Jadi orang Kristen yang pakai salib di luar itu nggak boleh didenda. Perempuan yang pakai kerudung itu nggak boleh sekolah di sekolah negeri gitu. Jadi nggak boleh menunjukkan simbol-simbol agama, dan mereka dipaksa malu dan dipaksa tidak sopan kalau misalkan bertanya soal agama, dan dipaksa untuk tidak taat pada agama kecuali di dalam tempat ibadahnya. Nah, dengan cara seperti itulah toleransi dibangun di sana. Jadi toleransi yang dibangun itu toleransi yang palsu gitu. Kan yang dimaksud dengan toleransi versi saya itu adalah perilaku sikap kita untuk membiarkan orang lain melakukan apa yang dia mau, itu yang namanya toleransi. Jadi kalau misalkan toleransi di Indonesia itu toleransi atas dasar perbedaan, tapi di Prancis, di Norwegia itu karena semuanya disamaratakan, agamanya tidak boleh diperlihatkan. Nah, baru toleransi itu terbangun. Kan nggak rame. Toleransi di Indonesia itu jelas sangat canggih, sangat brilian. Karena apa? Karena toleransinya beneran. Orang Islam taatnya beneran, orang Kristen di Indonesia taatnya beneran, tapi semuanya toleran. Dan hanya sedikit, ya walaupun meningkat, tapi sangat sedikit kasus kekerasan atas nama agama. Kalau misalkan Baraya masih menggadang-gadang bahwa ada bom di hari Natal terhadap gereja Anu, bahwa ada gereja yang dibakar oleh orang Islam dan sebagainya, oke, silakan Baraya pegang data itu, pegang fakta itu, tetapi jangan lupa juga bahwa di Indonesia setiap Natal ada ribuan orang Banser NU yang jaga tempat ibadah orang Kristen. Gereja, susah amat saya ngomong gereja. Coba Baraya datang ke Papua, di sana kalau misalkan masih dibangun itu orang Kristen yang pakai kalung-kalung salib ikut gotongin semennya. Kalau ada orang Kristen yang lagi ngebangun gereja itu orang-orang Islam ngasih bantuan makanan apa di situ. Toleransi di Indonesia seperti itu. Baraya datang ke Kalimantan, Baraya datang ke Maluku. Di Maluku juga seperti itu. Sejak peristiwa Ambon yang dulu sangat mencekam itu, sekarang toleransi di sana sangat baik. Coba Baraya datang ke Jakarta, ke dekat Monas, di situ ada Istiqlal yang sangat megah itu. Kalau Jumatan, itu parkirnya di katedral karena sebelahan. Kalau misalkan lagi hari Minggu, itu orang-orang Kristen yang bawa mobil ke gerejanya itu nyimpan mobilnya di Istiqlal karena penuh kan di katedralnya. Apakah ini bukan wujud dari toleransi? Kalau misalkan di gereja memang ada yang dibom sama orang Islam, maaf, jangan lupa juga bahwa ada orang Islam yang mengorbankan dirinya sampai meninggal untuk menyelamatkan jemaat gereja. Waktu jemaat gereja mau dibom, dia langsung bawa bomnya keluar, awas orang ini, dan dianya meninggal di situ. Ya, sekali lagi saya tidak akan dan tidak bisa memungkiri fakta-fakta bahwa kekerasan atas nama agama di Indonesia itu makin lama makin meningkat. Tapi mari kita lihat dalam sudut pandang yang lebih positif dan optimistis. Indonesia umurnya baru 70 tahunan. Untuk ukuran negara ini sangat muda, sangat belia, masih sangat dini. Amerika Serikat di usia yang seperti itu masih kacau balau, bahkan sampai detik ini. Negara yang katanya paling demokrasi di dunia itu, mereka menerapkan toleransi dengan cara yang tadi itu, sekularisme. Jadi setiap orang agama nggak boleh ketahuan agamanya. Tapi sampai sekarang masih ada restoran khusus orang kulit putih. Masih kemarin waktu Donald Trump menang gitu, ada supremasi kulit putih demonstrasi merayakan kemenangannya karena supremasi kulit putih, orang yang hitam, orang yang kulit berwarna gila-gila, semua versi mereka. Masih banyak yang seperti itu. Bahkan Piala Oscar sampai sekarang juga belum pernah didapatkan sama orang yang hitam-hitam. Semuanya masih putih. Obama itu baru kemarin orang kulit hitam pertama yang di Amerika Serikat. Nah, itu katanya negara yang paling demokrasi dan umurnya sudah hampir 500 tahun. Dilihat dari sudut pandang itu, dilihat dari perspektif kronologis gitu, maka Indonesia adalah salah satu negara yang patut dibanggakan atas toleransinya.
Dan di Indonesia ada lebih dari 200 juta muslim. Artinya apa? Artinya kalau misalkan Baraya lihat ISIS yang sangat kacau itu, ya anggota ISIS dari Indonesia berapa sih? 16 orang, 17 orang, 25 orang. Ya tapi yang tidak ISIS itu jutaan. Oke lah, Baraya ngelihat ada gereja yang dibakar. Tapi gereja yang diizinkan sama pemerintah, yang itu pasti muslim pemerintahannya, yang ininya, itu kan lebih banyak lagi gitu. Jadi saya pengen mengajak Baraya pada sudut pandang yang lebih optimistik dan positif. Baraya, kita belum jawab pertanyaan yang sesungguhnya dari Indra tadi, kenapa orang-orang Islam makin beringas. Dan jangan dibantah kalau misalkan Islam makin beringas, karena memang datanya juga kita dari tahun ke tahun naik. Kita akan bahas itu di episode selanjutnya. Saya mohon maaf, episode ini hanya untuk memberikan pandangan pada Baraya bahwa jangan terlalu terbawa pada stereotype, jangan terlalu negative thinking, karena kita tetap menjadi salah satu negara paling. Kalau kita ketemu lagi di episode selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.